Selamat datang pemirsa UGTV di acara spesial kita hari ini. Saya Evan Purnama Ramdan dan saya merasa senang berada di UG Technopark. Pada hari ini kita akan membahas informasi yang menarik mengenai kayu putih dan minyak katsiri yang dihasilkan. Tanaman kayu putih selain dikenal sebagai aromaterapi yang segar dan menenangkan, tetapi juga memiliki segudang manfaat yang digunakan dalam industri kesehatan, aromaterapi, dan juga industri kecantikan. Namun di balik semua itu, tentu saja perjalanannya sangat panjang dari mulai cara budidaya yang baik dan benar. Hari ini telah hadir bersama saya Ibu Profesor Dr. Hartrisari Harjomijoyo atau yang biasa disapa dengan Ibu Sari ya Bu. Siap. Beliau adalah dosen dari Departemen Teknologi Industri Pertanian IPB University. Baik, pemirsa, ini adalah pohon kayu putih, di mana pohonnya sudah berbunga ya, bisa kita lihat di sini. Kemudian kita akan menggali bagaimana potensi dari minyak katsiri yang dihasilkan. Baik, Ibu mungkin bisa dijelaskan mengenai potensi minyak katsiri dari tanaman kayu putih itu seperti apa ya, Bu? Baik, yang pertama saya mau bilang dulu, seringkali orang mengatakan bahwa kayu putih itu sama dengan eukaliptus. Iya. Itu nggak sama, gitu ya. Jadi tanamannya memang berbeda. Jadi kalau misalnya hasilnya mungkin hampir sama, tapi sebenarnya kandungan dari kayu putih di tanaman ini berbeda. Ini kalau yang kita sebut kayu putih, minyaknya kita sebut kajuput. Kalau yang itu ya minyak eukaliptus, gitu ya. Nah, potensinya seperti apa? Dia itu mengandung minyak katsiri, gitu ya, yang biasa kita gunakan, yang biasa kita gunakan untuk aromaterapi. Biasanya, kemudian untuk obat-obatan, kemudian kosmetik, begitu ya, parfum dan sebagainya. Memang penggunaannya masih sampai di situ. Nah, di Indonesia ini siapa yang pegang kayu putih atau yang paling banyak menghasilkan kayu putih? Perhutani sebenarnya. Nah, saat ini memang masih minyak kayu putih yang kita pakai, di mana minyak kayu putih itu masih sering dicampur gitu. Kenapa? Karena kandungan yang paling tinggi dari kayu putih adalah sineol. Kalau kayu putih seperti ini kira-kira kandungannya itu sekitar sineolnya sekitar 35% gitu kan. Sedangkan kalau untuk yang eukaliptus itu sekitar lebih dari itu. Nah, sehingga memang seringkali kita campur gitu antara kayu putih antara kayu putih dengan atau kajuput dengan yang eukaliptus itu. Nah, potensinya untuk apa? Ini sangat banyak sekali. Memang akhir-akhir ini agak lesu nih pasar ini. Harganya tuh kan sekitar 350 sampai 400 ribu sebenarnya per kilonya gitu ya, kalau kita bilang per kilo dari daunnya. Coba sekarang kita lihat ini ya Mas ya. Ini kayu putih itu diambil dari daun. Kalau daunnya kita remukkan seperti ini, gitu ya, kemudian kita cium, itu pasti khas baunya. Iya, ya sama kan? Mirip sama kayu putih yang biasa ada di rumah biasanya. Betul. Bu ya. Nah, tetapi ini kan masih mentah gitu ya. Nah, bagaimana caranya ya? Potensinya itu banyak sekali potensinya, tetapi sekarang ini masih belum. Kenapa? Karena memang masih dipakai di dalam negeri. Kita masih sedikit sekali untuk mengekspor kayu putih. Baik. Itu. Ini kan Bu, aromanya mirip ya dengan kayu putih yang biasa saya gunakan. Kebetulan anak-anak saya juga suka pakai ya Bu. Iya, betul. Nah, biasanya untuk cara ekstraksi minyak katsirinya sendiri bagaimana ya Bu? Secara umum. Kalau secara umum itu yang kita sebut dengan penyulingan. Itu bahasa ininya. Nah, kalau itu kita memakainya distilasi, kita memakai dengan uap. Jadi gimana? Jadi daunnya seperti kayak dimasukin, yang paling gampang ya, kayak dimasukin dandang, jadi dia menguap, kemudian dikondensasi pakai air dingin, jadi dia turun gitu kan. Nah, itu yang biasa. Tapi ada lagi teknologi yang lebih baru yang bisa meningkatkan gitu ya, supaya apa? Karena rendemennya kan kecil sekali, ini paling 3-5%. Dari daun sama ranting kita ambilnya. Ranting gitu juga bisa ya? Bisa, rantingnya. Nggak percaya saya potel lagi sedikit ya, potong sedikit, bauin. Pasti masih ada, tapi memang yang paling banyak dari daun gitu ya. Nah, jadi ekstraksinya biasanya kita pakai distilasi uap, memalang itu nomor 1. Jadi kalau teman-teman ini mau lihat bagaimana minyak katsiri dari kayu putih itu dihasilkan, daerah Jawa tuh paling nomor 1, Pemalang punya gitu ya. Jadi artinya itu yang bisa dipakai. Nah,
saya bilang tadi, gimana kita mau meningkatkan rendemen? Kalau cuma 3% kan repot juga. Pakai enzim, tapi memang enzim itu kan agak mahal gitu ya. Jadi itu biasanya memang industri-industri besar yang pakai. Kemudian juga kita bisa pakai pelarut etanol. Nah, persoalannya kalau nanti etanol ya pisahin lagi. Nah, pisahinnya itu yang kira-kira itulah, Mas. Baik. Berarti salah satu tantangan dari produksi minyak atsiri itu yang pertama adalah rendemennya rendah gitu ya, Bu ya. Rendah, betul. Mungkin selain rendemennya rendah yang biasa dihadapi di tingkat petani ataupun di produsen itu apalagi ya, Bu, selain rendemen rendah? Biasanya ya itu yang kita sebut dengan ada kata-kata minyak kayu putih palsu. Palsu, ada juga ya, Bu? Ada kata-kata itu. Kenapa? Karena memang biasanya kita dicampur begitu. Ya, kalau nyampurnya misalnya juga dengan minyak kayu putih mungkin agak oke, tetapi seringkali nggak seperti itu. Nah, memang kalau kita bicara ini kualitas minyak kayu putih, gimana nih kita bisa bedainnya, gitu ya? Betul. Nah, membedakannya agak susah. Paling kita bisa lihat warnanya kita lihat agak hijau, kuning. Nah, itu kuning kehijauan itu biasanya. Nah, kemudian baunya. Nah, tapi kalau misalnya ditanya berat, jenis dan sebagainya, ya memang harus diuji di lab. Agak sulit kita menentukan secara visual ini asli atau palsu gitu. Betul. Tapi yang penting adalah pada saat saya yakin ya produk-produk yang di Indonesia ini, kita tahu produsen terbesar yang sering dipakai untuk anak-anak, mungkin Mas saya juga tahu di rumah itu juga campuran dengan eukaliptus. Tetapi semua harus memenuhi standar untuk minyak kayu putih yang beredar di pasaran. Saya pikir cuma itu sih. Jadi memang salah satu solusinya tadi untuk yang rendemen rendah, kemudian juga bisa dicampur dan menggunakan pelarut ya, Bu ya? Pelarut bisa, etanol biasanya. Kemudian untuk potensi di pasar global sendiri, Bu, bagaimana ya untuk pemasaran dari ini? Itu yang saya bilang tadi. Sekarang ini di dalam negeri pun kita masih jadi minyak kayu putih. Turunan belum terlalu banyak, gitu kan? Paling sedikit-sedikit aja. Nah, sehingga itu yang tadi saya bilang, ekspor kita masih, dan ini potensial sekali sebenarnya, gitu kan? Nah, makanya harus dilihat juga, gitu ya, produk seperti apa yang memang dibutuhkan secara global, gitu ya. Kalau misalnya memang, karena minyak kayu putih, kan mohon maaf, orang sering bilang yang pakai kayu putih padahal kan dari anak-anak sampai dewasa sampai lansia begitu ya. Tapi untuk saya ya memang kita harus tahu dulu kita mau produknya apa. Kosmetik bagus. Untuk biasanya tuh yang harum ruangan misalnya kan, dengan sereh wangi dan sebagainya, sereh wangi sudah bisa tembus ekspor. Kenapa kayu putih enggak gitu. Jadi hal-hal seperti itu mungkin harus kita pikirkan bersama itu. Kelihatannya begitu, Mas. Baik. Terima kasih Ibu Sari atas informasi yang sudah diberikan. Baiklah, demikian pemirsa informasi mengenai tanaman kayu putih dan minyak atsiri yang dihasilkan serta potensinya. Sampai berjumpa lagi di acara selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.